Auto gemparkan tanah Arab, striker ganas timnas Irak, Aiman Hussein, buat pengakuan mengejutkan begini usai dipastikan absen lawan timnas Indonesia besok malam. Semua auto heboh dengarnya. Benarkah? Simak ulasannya berikut ini. Ini baru mantap! Media ternama ESPN di luar dugaan ngaku masih sangat percaya asa timnas Indonesia lolos Piala Dunia masih logis dan bukan hal mustahil. Bahkan sebut ini jadi alasan utamanya. Fans timnas wajib simak analisis mendalamnya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Drama besar terus berlanjut di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan tipis dan penuh kontroversi yang dialami timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3, kini muncul suara mengejutkan dari predator ganas Aiman Hussein, striker utama timnas Irak yang secara resmi dipastikan absen di laga melawan Indonesia besok malam. Namun, bukan hanya soal absennya yang menarik perhatian. Aiman Hussein justru membuat pengakuan mengejutkan yang kini jadi sorotan publik sepak bola Asia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dikutip sejumlah media Timur Tengah, penyerang berusia 28 tahun itu menyuarakan pandangan tajamnya soal hasil laga Indonesia kontra Arab Saudi, sebuah pertandingan yang disebutnya penuh kejanggalan dan tidak mencerminkan hasil sebenarnya di lapangan. Aiman Hussein tanpa ragu menyebut kemenangan Arab Saudi atas Indonesia bukanlah kemenangan yang layak. Saya menonton pertandingan itu dari ruang perawatan. Terus terang, saya tak habis pikir. Arab Saudi memang menang 3-2, tapi saya tidak melihat mereka benar-benar pantas menang. Harusnya pertandingan itu berakhir imbang, ujar Aiman dalam nada kecewa. Menurutnya, ada beberapa momen kontroversial yang sangat merugikan Indonesia, terutama dalam 2 gol Arab Saudi yang dianggap lahir dari keputusan wasit yang meragukan. Ada beberapa keputusan yang jelas-jelas merugikan Indonesia. Saya tahu mereka bermain dengan semangat besar dan organisasi yang bagus, tapi seolah keberuntungan berpihak pada Arab Saudi malam itu. Bagi saya, itu kemenangan yang janggal, lanjutnya. Aiman bahkan menegaskan apa yang ditunjukkan Indonesia di laga tersebut menjadi bukti bahwa tim Garuda bukan lagi tim kecil di Asia. Indonesia tampil berani, disiplin dan punya karakter kuat. Gol-gol penalti Kevin Dix menunjukkan mentalitas mereka yang luar biasa. Kalau bukan karena keputusan-keputusan aneh itu, saya yakin hasilnya berbeda, katanya. Meski berusaha tenang, Aiman Hussein tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena tak bisa turun membela negaranya di laga penting kontra Indonesia. Cedera hamstring yang semakin parah membuatnya harus menepi dari lapangan dan ia mengaku sangat khawatir dengan kondisi timnya. Jujur saja, saya khawatir. Saya tahu bagaimana sulitnya menembus pertahanan Indonesia, apalagi jika mereka bermain dengan 3 bek seperti sebelumnya. Mereka punya pemain bertahan dengan kualitas yang luar biasa, tutur Aiman. Nama-nama seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho bahkan disebutnya secara khusus. Saya pernah menghadapi mereka. Mereka adalah tembok hidup yang tak mudah ditembus, ungkapnya. Ia juga menyadari betul dampak absennya terhadap timnya. Saya selalu punya catatan bagus melawan Indonesia, 2 gol dari 2 pertandingan terakhir. Tanpa saya di depan, saya rasa itu kerugian besar untuk Irak. Saya berharap rekan-rekan bisa mengatasinya, tapi jujur saya tidak terlalu yakin, ucapnya dengan nada lirih. Dalam pengakuannya, Aiman Hussein juga menyinggung perubahan besar di internal tim Irak usai datangnya pelatih baru Graham Arnold yang sebelumnya menangani timnas Australia. Ia menilai gaya bermain Arnold belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain Irak. Saya respek dengan Graham Arnold, tapi saya tidak yakin pendekatannya cocok dengan kami. Ketika kami dilatih Jesus Casas, permainan kami jauh lebih terorganisir, agresif, dan percaya diri. Sekarang semuanya seperti sedang beradaptasi kembali, kata Aiman. Ia bahkan menilai peluang Irak untuk menang atas Indonesia di bawah Arnold tak semudah seperti dulu.
Kalau orang berpikir Irak pasti menang hanya karena Indonesia kalah dari Arab Saudi, mereka salah besar. Saya menonton pertandingan itu. Indonesia bisa menyulitkan siapapun jika mereka memperbaiki sedikit saja kesalahan di lini pertahanan. Lebih jauh, Aiman menyampaikan firasatnya bahwa Indonesia akan tampil jauh lebih berbahaya di laga kontra Irak nanti. Saya yakin pelatih mereka sudah sadar dari kesalahan besar lawan Arab Saudi. Mereka mungkin akan kembali ke formasi 3 back yang selama ini membuat lini belakang Indonesia sangat sulit ditembus. Jika itu terjadi, Irak harus bekerja ekstra keras, katanya. Meski berharap Irak bisa menang, Aiman tidak menutup mata bahwa kemenangan itu tidak akan datang dengan mudah. Saya rasa jika Irak menang nanti, itu bukan karena dominasi kami, tapi lebih karena keberuntungan besar Indonesia. Indonesia tim yang sedang berkembang cepat, mereka sudah tidak seperti dulu, tambahnya. Menutup pernyataannya, Aiman sangat sedih tidak bisa turun ke lapangan menghadapi Indonesia karena ia selalu menikmati atmosfer saat menghadapi skuad Garuda. Saya kecewa tidak bisa bermain, tapi saya akan menonton laga itu sepenuhnya. Hati saya bersama rekan-rekan di lapangan dan dengan Indonesia juga, karena mereka bermain dengan semangat luar biasa. Saya berharap pertandingan nanti berjalan adil dan tanpa kontroversi lagi, ucapnya. Kini semua mata tertuju pada laga Indonesia versus Irak yang akan digelar besok malam di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Apakah absennya Aiman Hussein akan benar-benar menjadi keuntungan bagi skuad Garuda? Yang pasti, pengakuan jujur Aiman Hussein ini telah membuka mata banyak pihak bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi tim penggembira, melainkan kekuatan baru Asia yang mulai disegani. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ini baru mantap! Media ternama ESPN di luar dugaan ngaku masih sangat percaya asa timnas Indonesia lolos Piala Dunia masih logis dan bukan hal mustahil. Bahkan sebut ini jadi alasan utamanya. Fans timnas wajib simak analisis mendalamnya di sini. Langit Jeddah menjadi saksi pahit perjuangan luar biasa timnas Indonesia. Harapan besar yang sempat membumbung tinggi akhirnya harus tertahan di ujung laga. Dalam duel sengit pembuka grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis 9/10/2025 dini hari WIB. 2 gol Kevin Dix dari titik putih sempat menyalakan bara semangat dan optimisme di hati jutaan pendukung Indonesia. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Firas Alburaikan tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol penyeimbang dan pembalik keadaan. Puncaknya, sepakan jarak jauh Saleh Abu Al-Shamad menjadi penutup dramatis yang menuntaskan perlawanan keras Garuda di tanah Arab. Kekalahan ini terasa pedih, namun perhatian dunia justru tertuju pada performa mengesankan Indonesia. Salah satunya datang dari media olahraga terkemuka asal Amerika Serikat, ESPN, yang menyoroti perjuangan skuad asuhan Patrick Kluivert dan peluang mereka untuk tetap menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, ESPN menulis dengan nada penuh apresiasi dan harapan besar. Indonesia masih harus percaya dengan mimpi Piala Dunia FIFA meski kalah dari Arab Saudi. Meski peluang menjadi pemuncak grup B kini menipis, harapan itu belum sepenuhnya padam. Ya, harapan itu memang belum mati. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan ujian sesungguhnya bagi mental dan keyakinan para pemain Garuda. Apalagi format baru kualifikasi yang diterapkan FIFA, hasil ekspansi turnamen menuju 48 peserta masih membuka ruang bagi Indonesia untuk bangkit.
Kini perjuangan berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak, salah satu tim terkuat di kawasan Asia Barat, pada Minggu dini hari WIB di tempat yang sama. Pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Garuda, apakah langkah mereka masih bisa berlanjut ke babak berikutnya atau harus terhenti di sini. ESPN menekankan pentingnya laga kontra Irak sebagai titik balik. Mereka harus menumbangkan Irak pada Sabtu nanti. Jika itu terjadi dan Irak kemudian mampu menaklukkan Arab Saudi di laga terakhir, maka akan tercipta situasi 3 tim dengan poin sama. Skenario itu bukan hal mustahil. Media itu juga menambahkan bahwa selisih gol bisa menjadi faktor penentu utama. Bahkan penalti kedua Kevin Dix di laga melawan Arab Saudi yang sempat dianggap sebagai gol hiburan bisa saja menjadi penentu nasib Indonesia dalam hitungan akhir. Selisih gol bisa jadi faktor penentu dan penalti kedua Dix mungkin kelak berarti lebih dari sekedar gol hiburan, tulis ESPN. Lebih jauh, ESPN juga mengingatkan bahwa meski gagal finish di posisi puncak, Indonesia masih berpeluang besar melalui jalur runner-up. Posisi kedua akan mengantarkan mereka ke ronde kelima, di mana mereka akan menantang runner-up dari grup A. Pemenang dari 2 leg pertandingan itu berhak melangkah ke playoff antar konfederasi, jalur terakhir menuju Piala Dunia 2026. Dalam penutup artikelnya, ESPN menuliskan pesan penuh motivasi yang seolah menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski hasil melawan Arab Saudi mengecewakan, Indonesia harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke Irak. Perjalanan mereka belum selesai. Hingga Sabtu nanti mereka masih boleh bermimpi menapaki panggung Piala Dunia dan mereka harus terus mempercayainya. Pesan itu terdengar seperti cambuk semangat bagi Patrick Kluivert, Kevin Dix, Miliano Jonathans, Rafael Struijk, dan seluruh pemain Garuda yang kini memikul harapan satu bangsa. Meski luka dari Jeddah masih terasa, mata dunia kini tertuju pada satu hal. Apakah Indonesia mampu bangkit dan membalas dengan kemenangan atas Irak? Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah timnas Indonesia masih punya peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Dan seberapa besar keyakinan kalian bahwa Garuda bisa bangkit di laga hidup mati melawan Irak nanti? Harapan besar itu sempat membumbung tinggi. Ribuan pasang mata di seluruh Indonesia menatap layar kaca dengan keyakinan bahwa malam di Jeddah akan menjadi saksi sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Namun, kenyataan berkata lain. Di bawah gemerlap Stadion King Abdullah Sport City, timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam laga pembuka grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di balik skor yang tipis itu, ada keputusan besar yang kini menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional, strategi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu disebut-sebut melakukan sejumlah langkah aneh yang berujung fatal. Dan salah satu yang paling kontroversial, bahkan membingungkan banyak pengamat, adalah keputusannya memainkan Jakob Sayuri sebagai bek kanan dalam formasi 4-2-3-1. Bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia, keputusan ini sulit dipahami. Jakob Sayuri dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan naluri menyerang tinggi, bukan spesialis bertahan. Namun, entah karena eksperimen atau keyakinan pribadi, Patrick Kluivert tetap menempatkannya di posisi bek kanan, posisi yang nyaris asing bagi pemain Malut United tersebut. Menurut catatan Transfermarkt, Jakob hanya 2 kali pernah dimainkan sebagai bek kanan dari 26 penampilan bersama timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Pertama kali pada laga uji coba melawan Curaçao tahun 2022 dan kedua kalinya saat melawan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun 2024. Dalam kedua laga itu pun performanya terbilang kurang maksimal.
Bahkan, saat melawan Vietnam, ia sempat ditarik keluar pada babak kedua karena dianggap kesulitan menghadapi serangan lawan. Selebihnya, Yakob selalu tampil lebih baik sebagai winger kanan, RW, atau sayap kanan, RM, dalam skema 3 back. Di posisi tersebut, ia justru produktif, mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan internasional. Begitu pula di level klub, di mana Yakob selalu dimainkan di sektor sayap dalam 7 laga terakhir bersama Malut United musim ini. Namun, malam di Jeddah menjadi bukti betapa berisikonya keputusan Kluivert itu. Yakob terlihat kesulitan membaca pergerakan cepat lawan, terutama saat berhadapan dengan Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Ia beberapa kali kalah duel, terlambat menutup ruang, dan bahkan membuat kesalahan fatal yang berujung penalti. Penampilan Yakob di laga tersebut akhirnya dinilai buruk. Berdasarkan SofaScore, ia menjadi pemain dengan rating terendah di skuad Garuda, hanya 5,8 poin. Kesalahan terbesarnya terjadi saat menarik kaos Firas Al-Buraikan di kotak terlarang yang langsung diganjar penalti oleh wasit. Tak berhenti di situ, Yakob kembali gagal menjaga Al-Buraikan dalam situasi bola muntah yang berujung pada gol ketiga Arab Saudi. Ironisnya, meski tampil di bawah performa, Yakob baru ditarik keluar pada menit ke-85, digantikan oleh Sandy Walsh. Keputusan terlambat itu membuat banyak pihak mempertanyakan kepekaan Kluivert dalam membaca situasi pertandingan. Bahkan, beberapa analis menilai pelatih asal Belanda itu terlalu keras kepala dan enggan mengubah formasi meski jelas terlihat sisi kanan pertahanan Indonesia menjadi titik lemah yang dimanfaatkan Arab Saudi. Menariknya, tanda-tanda bahwa Kluivert akan menjadikan Yakob sebagai bek kanan sebenarnya sudah tampak sejak jauh hari. Dalam 2 laga uji coba sebelumnya, melawan Taiwan dan Lebanon, Kluivert juga memasang Yakob di posisi yang sama, bahkan membiarkannya bermain penuh melawan Lebanon. Namun, bukannya belajar dari pengalaman itu, sang pelatih justru kembali memaksakan formasi yang sama dalam laga resmi terpenting Indonesia di babak keempat. Setelah laga berakhir, gelombang kritik datang bertubi-tubi. Bukan hanya untuk Yakob, tapi terutama untuk Patrick Kluivert yang dianggap gagal memaksimalkan potensi pemain. Banyak pengamat menilai menempatkan pemain dengan karakter menyerang sebagai bek kanan dalam laga sekelas kualifikasi Piala Dunia adalah keputusan yang terlalu berisiko. Beberapa mantan pemain bahkan menilai kesalahan itu bukan soal individu, tapi soal pendekatan taktik. Dengan formasi 4-2-3-1, beban di sisi kanan pertahanan menjadi berat karena minimnya bantuan dari lini tengah. Akibatnya, Yakob sering menghadapi situasi 2 lawan 1, terutama saat Al-Dawsari dan Abu Al-Shamat menyerang secara bergantian. Meski kekalahan ini menyakitkan, asa Indonesia menuju Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya padam. Garuda masih memiliki peluang untuk lolos asalkan mampu mengalahkan Irak di laga kedua dengan selisih 2 gol atau lebih. Namun, untuk melakukannya, perbaikan harus segera dilakukan, terutama di sektor pertahanan yang rapuh akibat formasi baru.